وبركاته. لابتغاء مرضات الله والشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن وصحبه جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وأفضل صلى الله عليه وسلم سيدنا الشيخ القاضي الجيلاني رضي الله عنه وإلى رسول الله جميع ولي صالح مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا بالخير الشيع لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الحضرة لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدودنا وقريبينا وأصدقائنا والجماعة وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح جميع موتى من حضر في هذا المجلس ونخص خاصة إلى روح جميع موتى من وقف هذا البقعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Kepada takmir mushola Baitus Salam parakan anjing atau sakau hormati sedaya para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sanes-sanes lairaken syukur kula panjenengan sedaya wonten ngarsaken Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Jam menika kula panjenengan sedaya pun paring kenikmatan kesempatan, kegiatan, kesehatan sehingga saged hadir kembali sareng-sareng istiqomah thalabul ilmi wonten majelis menika. Mugi-mugi kembali kula panjenengan sedaya saged beto barokah manfaat maslahah fid dunya wa dunya wal akhirah kanthi pikantuk ridhonipun Allah. Allahumma amin. Shalawat salam sampun dumateng jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya salat turun tansah kinaringan syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nerasaken pangaosan kitab Jawahirul Kalamiyah. Yang menika wonten kesempatan niki badhe maos al-mabhatsus khamis nggih menika pembahasan ingkang angka gangsal. Fil imani bil yaumil akhir, di dalam masalah iman dengan hari akhir. Jadi rukun iman termasuk yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Nah, diperhentikan mal yaumul akhir wa ma ma'nal imanu bih. Apa yang dimaksud dengan hari akhir dan juga bagaimana maknanya iman dengan hari tersebut. Jawab, ammal yaumul akhir fa huwa yaumun 'azimul ahwal. Taqumun nasu fihi min kuburihim wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisab thumma ya'ulu amruhum ila an-na'im awil 'adzab. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari yaumun 'azimul ahwal, hari yang sangat dahsyat tingkahnya. Jadi yaumul akhir niku hari yang membingungkan umat. Hari yang di situ kalau
Wonten keterangan ninggalkan tasibu fihil atfal. Lare-lare alit niku karena saking bingungnya menghadapi hari akhir sampai bocah-bocah enom niku rambutnya wis pada putih kabeh. Saking kakek mikir, saking bingungnya nih. Jadi hari di mana umat dibangkitkan dari kubur. Wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin, dan mana umat tersebut bakal dikumpulkan dalam satu tempat lil hisabi, karena untuk dihisab, summa ya'ulu amruhum ilan na'imi awil adab. Lalu dengan adanya prosesi setelah dikumpulkan, dihisab, ditimbang amalnya, akhirnya akan dikembalikan umat tersebut kira-kira pantas untuk mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan siksa. Jadi yang dimaksudkan hari akhir itu adalah hari di mana umat itu dibalas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Itu dinamakan sebagai hari akhir. Atau ada yang mengatakan, kenapa dikatakan hari akhir? Karena setelah hari itu tidak ada hari yang lain. Kalau sekarang hari ini, besok masih ada hari lagi, besok masih ada hari lagi, masih ada pergantian hari, ada siang, ada malam. Tapi setelah hari akhir tersebut tidak ada pergantian siang malam, niku nggak ada. Waktunya ya seperti siang terus, nggak ada istilahnya siang malam. Adanya pergantian siang malam itu menunjukkan bahwasanya pergantian hari. Tapi kalau hari akhir, besok setelah itu tidak ada hari lagi. Nah, jadi hari itu, itulah hari pembalasan umat. Sangat dahsyat sehingga umat itu dalam kondisi dilema. Kalau di dalam Al-Quran ini kok ketika hari tersebut itu ada, ketika hari tersebut terjadi, manusia dibangkitkan dari kubur, akhirnya orang-orang yang bangkit dari kubur berteriak, memba'atsana mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Jadi ketika hari tersebut umat dibangkitkan dari kuburan, mereka yang keluar dari kuburan karena sangat bingungnya menghadapi hari tersebut, sangat repotnya menghadapi hari tersebut, akhirnya mereka berteriak, man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan, yang membangunkan aku dari kuburan ini, siapa? Kalau toh boleh, saya kepengen tidur lagi. Karena tahu setelah hari ini nanti manusia itu akan mendapatkan keputusan, dia mau mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa. Jadi ketika itu hari itu muncul, semua berteriak, man ba'atsana mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Aduh, inilah hari yang dijanjikan oleh Allah, inilah hari yang sudah diceritakan oleh para rasul, yaitu hari ini. Maka berharap, umat itu berharap jangan sampai menemui hari ini. Karena kenapa? Setelah hari ini sudah nggak ada hari lagi. Sudah ditetapkan itu akan mendapatkan, ini termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan, ini akan mendapatkan siksa. Makanya semua itu dalam kondisi bingung. Nggak ada orang yang istilahnya nombong ya, terlalu kepedean bangkit dari kubur, saya wis genah mlebu swarga. Niku nggak ada yang seperti itu. Ketika dibangkitkan semuanya itu dalam kondisi bingung. Kira-kira saya selamat apa enggak? Kira-kira saya selamat apa enggak? Semuanya seperti itu. Tidak ada bangkit dari kubur dalam kondisi optimis lah, nyantai bae lah, mesti swarga iki. Ini enggak ada. Semuanya dalam kondisi kebingungan. Sampai-sampai dikatakan tasyibu fil atfal. Bocah cilik niku ketika bangkitkan dari kubur saking bingungnya langsung rambutnya putih. Ada orang yang hamil sampai melahirkan nggak kerasa. Orang yang menyusui bayinya hilang, orang kerasa. Karena sangat membingungkan hari tersebut. Nah, ini dinamakan hari akhir. Amal imanu bih, adapun cara iman dengan hari akhir, bahwa tasdiqu bi annahu la budda ayyatiyah, yaitu dengan cara kita membenarkan, meyakini bahwasanya hari tersebut mesti akan terjadi. Mesti akan
terjadi. Wa ayyadhara fi jami'u ma warada fil Qur'an. Dan juga apa yang semuanya yang sudah dituturkan di dalam Al-Qur'an akan terjadi. Jadi bagaimana cara kita mengimani iman dengan hari akhir? Dengan cara kula panjenengan sedaya harus meyakini bahwasanya hari tersebut mesti terjadi, apapun yang ada hubungannya dengan hari akhir bakal akan muncul, akan tampak. Jadi makanya untuk itu kalau panjenengan sedaya paling enggak ya sudah berdoa mempersiapkan diri, ya Allah semoga besok di hari akhir kita semua mendapatkan keselamatan. Ya. Madza na'taqidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bih. Ada persoalan madza ta'taqidu, apa yang kita yakini di dalam hari akhir, wa ma yata'allaqu bih, dan juga apa yang ada hubungannya dengan hari akhir. A'taqidu awalan bi su'alil qabri summa bi na'imihi aw 'adabihi. A'taqidu awalan, yang pertama kali kita harus yakin yaitu bi su'alil qabri, dengan adanya pitakon kubur. Ini pertama kali bagaimana cara kita iman kepada hari akhir. Pertama kita harus yakin bahwasanya adanya pertanyaan di alam kubur, karena itu mendekati dengan hari akhir. Paling enggak mendekati dengan hari akhir, hari di mana kita akan diputuskan menjadi orang yang akan bahagia ataupun orang yang akan sengsara. Nah, sebelum melangkah ke situ kita harus yakin ada runtutan kejadian-kejadian sebelumnya. Seperti pertama kali kita harus yakin bahwasanya ada yang namanya su'alil qabri, ada pertanyaan di dalam kubur. Setelah orang mati dikuburkan. Nah, di dalam kuburan kita harus meyakini bahwasanya setiap orang mati akan ditanyai di dalam kubur. Summa bina'imihi aw 'adabihi, dan juga kita harus yakin bahwasanya di kuburan itu ada kalanya ada kenikmatan dan juga ada siksa. Makanya kuburan itu ada yang mengatakan raudhah min riyadil jannah au khufratun min khufarin niron. Kuburan itu ada kalanya kubur bisa menjadikan termasuk taman dari taman surga, ada kalanya kuburan termasuk jurang dari neraka. Ini tergantung amaliyah perbuatan kita selama hidup di dunia. Kalau orang yang sae, orang yang bagus, amaliyahnya bagus, insya Allah kuburan termasuk raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Tapi kalau ternyata ahli maksiat, yang kathah dosane, maka kuburan itu ada kalanya menjadikan khufratun min khufarin niron. Makanya harus berdoa, ya Allah, jangan sampai jadikan kuburan saya termasuk jurang dari jurang. Jadi kita harus yakin mereka. Tapi jangan sampai nyuwun sewu akhirnya salah paham. Oh, berarti besok ning alam kuburan itu ada siksa, ada kenikmatan, ada pertanyaan. Supaya tidak ditanyai di alam kubur, wis mendingan nyong ora usah dikubur bae. Supaya tidak menemui hal tersebut. Jadi menghindar. Bagaimana? Aja dikubur. Nyong ditangsangna apa dibuang ning laut. Apa dibakar bae ya kena. Itu bukan seperti itu. Jadi alam kubur, kuburan itu bukan dikatakan kubur, alam kubur di dalam tanah niku mboten. Kuburan itu tempat, alam kubur itu alam yang lain. Kuburan itu tempat untuk menyimpan jasad. Tapi alam kubur itu bukan yang di kuburan itu, lain. Jadi ada alam arwah, alamul malakut, alam kubur ataupun alam barzah. Jadi walaupun orang tersebut jasadnya dikubur di kuburan, ataupun dibuang di laut, ataupun dia mati mungkin dimakan binatang buas, ataupun matinya kebakar, tetap akan mengalami yang namanya alam kubur, yang namanya alam barzah. Jadi jangan sampai dipikirkan, oh berarti alam kubur ya di kuburan sana. Bukan. Kuburan itu cuma untuk menyimpan jasad, makanya dikatakan kubur. Tapi alam kubur itu bukan yang itu. Alam yang lain, di mana alam itu
di mana arwah itu keluar dari jasad akhirnya masuk ke alam kubur. Nah, ketika di alam kubur itu kita harus yakin bahwasanya di sana ada pertanyaan kuburan, ada yang namanya kenikmatan, ada yang namanya siksa. Kaifa a'taqidu bi su'alil qabri summa bi na'imihi au adzabihi. Bagaimana keyakinan kita tentang pertanyaan di kubur dan juga kenikmatan ataupun siksa kubur? Jawab, a'taqidu annal mayyita idza wudi'a fi qabri tu'aduruhu ila jasadihi. Yaitu kita harus yakin bahwasanya setiap orang yang mati ketika sudah diletakkan di kuburan, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasad. Biqadri ma yafhamul khitab, sekiranya ruh tersebut memahami khitab. Jadi ruhnya dikembalikan bukan berarti untuk mengendalikan ragane malih. Jadi ketika di alam kubur jasad sudah diletakkan, akhirnya ruhnya itu dikembalikan sekedar cuma untuk memahami khitabnya saja, tidak untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh lagi. Bukan berarti mengko di dalam kuburan ruh diletakkan berarti orangnya gerak lagi, boten. Jadi cuma untuk memahami khitab. Pertanyaan-pertanyaan dari mungkar nakir itu nanti sekedar untuk memahami di sana. Wa yaruddul jawab summa yatihi malakani fayas'alani an rabbihi wa nabi wa an dinihi alladzi kana alaihi. Akhirnya setelah nyawa dikembalikan lagi kepada jasad sekedar untuk memahami khitab malaikat, akhirnya malaikat datang menanyai orang tersebut, jasad tersebut atau mayit tersebut tentang masalah Tuhannya, tentang masalah nabinya, tentang masalah agamanya, dan juga tentang anfaraidi alladzi kana amarahullah ta'ala bih, dengan apa yang sudah difardukan Allah kepadanya. Ini akan dimintai pertanggungjawab di alam kuburan. Nah, kira-kira sanggup menjawab apa tidak? Maka kita harus punya keyakinan besok di kuburan itu ada pertanyaan yang sangat, pertanyaannya itu kisi-kisinya sudah disebar, tinggal jawabnya itu kira-kira gampang nopo mboten. Jadi pertanyaannya gampang, jawabannya angel. Itu sesuai dengan perbuatannya kula panjenengan alam dunia nih, Kak. Jadi jangan sampai lah pertanyaannya gampang iki. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Ini nyun sewu kalau ditanyakan sekarang mungkin dengan kondisi kita yang sekarang yang nanyai ya podo-podo menungsane, mungkin kita akan mudah untuk menjawabnya. Tapi kalau dalam kondisi di alam kubur yang menanyai malah malaikat, kondisinya udah lain. Lalu yang tanya malaikat mungkar nakirun, maknanya malaikat sing meden-medeni. Malaikat yang menyeramkan. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan nih, malaikat mungkar nakir niku malaikat yang tidak pernah tersenyum. Suarane keras dahsyat kayak bledek. Pandangan matanya ketika memandang seseorang maka orang tersebut akan gemeter. Bahkan ros-rosannya pada copot saking gemetere. Jadi malaikat takon, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karo mecicil, suaranya kayak bledek, disawang tok, orang itu gemeter. Kalau sudah gemeter takhayur, maka ngeblend iki pikirane. Kalau yang nanya orangnya biasa ya insya Allah jawabannya mesti genah. Tapi kalau yang nanyai model kayak ini ngeblank, hilang semua di dalam pikiran itu. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah, taufik dari Allah. Ya di alam dunia mawon lah nggih. Kula panjenengan wis menyiapkan skenario. Wis pokoke mengko nyong lek ketemu karo sapa bae arep ditakoni modele kayak ceritanya seperti ini, sudah membuat skenario. Tapi ternyata di ngarepe polisi dibentak, gawa pistol, biar ya gemeter, akhirnya jawabannya ruwet kabeh, ilang kabeh nih. Itu di dunia.
Kalau yang nanyai menginterogasi adalah orang-orang yang sangat menyeramkan. Ini lidah niku kalu niku ketul. Arep ngomong apa bulet. Pikiran takhayur, wis ruwet nih. Enggak bisa mikir. Padahal pertanyaannya gampang, tapi jawabannya karena yang menanyai hal itu malaikani adimatani ini sing gede karone sing medeni karone. Ini membuat manusia ini takhayur, hilang akal. Makanya nyuwun sewu. Wonten cerita nih Kak. Sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar niku orang yang alim, dimanapun ada Rasulullah temriku ada sahabat Abdullah bin Umar. Terkenal beliau ibadah sehari semalam, malam ba'da isya ini enggak pernah tidur kecuali setelah melaksanakan sholat 100 rakaat. Abdullah bin Umar. Ini suatu ketika Abdullah bin Umar ketika mau wafat minta tolong kepada keluarga, wasiat. Tolong besok kalau aku mati maka buka di saku bajuku, di situ ada kain kecil, tolong dibuka. Di situ ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masukkan ke bawah lidahku. Tinggi ganjel tinggi. Harapannya apa? Dengan barokahnya rambutnya Rasulullah, saya berharap ketika di kuburan mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Niki kondisinya Abdullah bin Umar sing modal ngibadahi kados ngoten mawon, ana rasa kuwatir mbok ora teyeng. Ya. Apalagi kula panjenengan saya sing ngibadahi pas-pasan. Wiridan bae males. Abdullah bin Umar Masya Allah ngibadahnya seperti itu. Ada rasa kekhawatiran. Ini kira-kira saya mampu enggak menjawab pertanyaan mungkar nakir. Akhirnya punya suatu cara. Ketika Rasulullah itu rambutnya putus, wonten kisah kan, Rasulullah niku akhirnya anggota jasadnya itu dituburkan para sahabat, tabarukan. Kanjeng Nabi cukur rambut, yang nunggu potongan rambutnya Kanjeng Nabi niku siap-siap. Ya termasuk Abdullah bin Umar. Ini nyimpen rek mani Kanjeng Nabi. Disimpen suatu ketika yang berharap andai kata aku mati tolong ambil bungkusan itu, masukkan ke bawah lidahku supaya apa? Ketika menghadapi mungkar nakir, aku diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, terus wonten ijazah ya. Ijazah saking gurune kula paling enggak kula panjenengan saya di rutin maca surat Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku fadilahnya andai kata surat tersebut dibaca tiap hari, maka fa insyaallah ketika dia wafat tidak akan pernah menemui yang namanya mungkar nakir. Tidak akan pernah menemui yang namanya mungkar nakir. Bahkan ijazah lagi, ketika selesai menguburkan jenazah, orang mau pergi meninggalkan jenazah tersebut, sebelumnya tolong dari keluarga ada yang membacakan surat Al-Mulk di pusaran ya. Patokan nggih. Apa nggih? Patok ya. Kijing atas sama kijing bawah dari keluarga ini diharapkan sebelum meninggalkan tanah kubur tersebut. Jadi kalau orang sudah meninggalkan kuburan otomatis 3 langkah dari kubur tersebut malaikat datang. Jadi diusahakan sebelum semuanya pergi ada yang membacakan surat Al-Mulk. Fungsinya apa? Manakala ada mayit jenazah yang dibacakan surat Al-Mulk, maka malaikat mungkar nakir tidak akan menemuinya. Tapi yang nemui adalah malaikat Bashar Mubasyir. Kalau mungkar nakir itu malaikat yang meden-medeni karone. Kalau Bashar Mubasyir malaikat yang sumeh, malaikat yang mesem, malaikat yang berbahagia. Jadi yang nanyai bukan mungkar nakir tapi malaikat Bashar
Mubasir, malaikate mesem, guyu, sumeh. Jadi kira-kira jenengan kepengin ditanyai sing serem apa sing ketok familiar ya? Nek senakone sing galak kan otomatis Masya Allah jawabnya bingung. Tapi kalau yang nanyainya itu dengan tertawa, mesem, senyum kan enak. Siapa Tuhanmu? Gusti Allah. Enak nih. Tapi kalau yang nanyai malaikat mungkar nakir dengan bentak, Masya Allah, itu membuat manusia bingung jawab ini. Nah, jadi itu salah satu contoh nih ya. Salah satu cara supaya kula panjenengan sedaya ketika menghadapi pertanyaan kubur diberi kemudahan oleh Allah, yaitu solusinya disering ataupun istiqomah membaca surat Al-Mulk. Kalau harian dibaca harian, kalau ketika ada orang meninggal biasanya setelah ditalkin ya, kayime atau kiainya setelah talkin, sebelum ditinggalkan semua paling enggak ada yang membaca di sebelah kijingnya itu yang atas, yang sebelah telinga. Di sana dibacakan surat Al-Mulk. Niku fadilahnya ya, ada yang membaca Al-Mulk, ada yang membaca Yasin kan nih. Ya, kalau baca Yasin berarti kan turun rahmat. Insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang baca surat Al-Mulk, fungsinya untuk apa? Niku fadilahnya surat Al-Mulk ketika dibacakan di kubur, sebelum ditinggalkan kuburan tersebut, maka malaikat mungkar nakir tidak akan nemuinya, tapi yang nemui adalah malaikat basyar mubasir, malaikat sing mesem-mesem karone. Fa in kana al-mayyitu minal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ajaba 'anis su'ali bi taufiqillah taala ahsana jawab. Apabila mayit yang dikuburkan itu termasuk golongan dari orang-orang yang beriman, dia mau beramal solih, maka mayit tersebut akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bitaufiqillah ta'ala, karena mendapatkan pertolongan oleh Allah. Wala ittirabin fayaksifullahu an basarihi wa yaftahu lahu baban min abwabil jannah. Jadi bisa menjawab dengan mudah tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bingung. Akhirnya setelah pertanyaan selesai, Allah akan membuka pandangan mayit tersebut. Akhirnya dibukakan pintu surga yang akhirnya mayit tersebut mendapatkan kenikmatan. Nah, inilah yang jadikan mayit akan mendapatkan kuburan raudhah min riyadil jannah, karena bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau lolos dari pertanyaan ini, maka Allah akan membukakan pandangan matanya, akhirnya bisa melihat surga. Dari tempat kuburan tersebut mampu memandang kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi ndeleng surgane tok niku begitu indahnya, akan imbasnya dia merasakan kenikmatan di kuburan. Wa yuqalu lahu hadza jazaa'u man kana fi dunyahu ala siratil mustaqim. Dan diucapkan kepadanya ketika di pandangannya sudah dibukakan pintu surga, dia mendapatkan kenikmatan di kuburan, akhirnya ada suara hadza jazaa'u man kana fi dunyahu ala siratil mustaqim. Inilah balasan orang yang ketika di dunianya itu menetapi jalan yang lurus. Wa in kanal mayyitu kafiron, apabila mayitnya kok termasuk orang kafir, ini bagaimana? Au munafiqon, ataupun mayit yang munafik, yadhasu wa la yadri ma yaqul, maka mayit tersebut akan bingung dan dia tidak tahu apa yang akan diucapkan. Kisi-kisine pertanyaan sudah disebar di alam dunia, tapi karena dia enggak goblek, enggak pernah ditancapkan di dalam hati, ketika ditanyai malaikat siapa Tuhanmu, apa agamamu, niku bingung, hilang semua di dalam hatinya. Arab jawab apa niki, bingung. Fayu'adzibanihi khina idzin asyaddal adab, maka malaikat dua tersebut yang menanyainya akan memberikan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi
Bidzalik. Maka benar suatu ketika hadisnya kan genah nih. Rasulullah berjalan dengan sahabat Sauban. Sahabat Sauban beliau berjalan melewati kuburan. Nah, di dalam kubur tersebut ternyata Rasulullah, termasuk mukjizat Nabi, beliau bisa melihat hal-hal ataupun alam gaib. Ketika di kuburan Rasulullah melihat bahwasanya penduduk kuburan tersebut disiksa oleh Allah. Maka kanjeng Nabi di situ berdiri nangis. Sahabat Sauban matur, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasul? Kenapa engkau nangis ya Rasul?" Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Hai Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim." Hei Sauban, seandainya kau tahu semua penduduk kuburan ini lagi kena siksa. Yu'adzibuna fi kuburihim, semuanya disiksa Sauban di kuburan ini. Lau soma yauman min rajaba wa la yanamu lailatan minha la yu'adzibani. Seandainya mereka itu mau puasa sehari saja di bulan Rajab dan juga mau melek sewengi saja, qiyamul lail satu malam saja di bulan Rajab, maka mereka enggak bakalan disiksa seperti siksa yang seperti ini. Itu fadilah bulan Rajab itu hadisnya dalam kitab Durratun Nasihin. Rasulullah mengatakan seperti itu. Wonten kisah bahwasanya Rasul berjalan menemui kuburan, di situ Rasul melihat siksaan yang sangat dahsyat. Akhirnya mengatakan bahwasanya seandainya orang kubur ini mau puasa satu hari saja di bulan Rajab. Ini kan sebentar lagi Rajab ya. Insya Allah kurang 2 minggu lagi kita mengadakan Rajab, bulan Rajab. Makanya jangan sampai terlewatkan. Puasa satu hari saja di bulan Rajab. Monggo terserah. Arab tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Itu enggak tertentu. Cuma fadilahnya yang lain. Puasa tanggal 1 diampuni dosanya 3 tahun. Puasa 2 tanggal 2 ibaratnya seperti puasa 2 tahun diampuni dosanya. Puasa tanggal 3 1 tahun, puasa ke-4, 5, 6 dan seterusnya itu diampuni 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan itu. Cuma yang hadis ini tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, andai kata mereka mau puasa 1 hari saja di bulan Rajab, berarti tidak tertentu tanggalnya. Yang penting puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka orang-orang ini enggak bakalan disiksa di kuburan seperti ini. Fadilahnya itu. Mugi-mugi kula panjenengan yang tentang bulan Rajab diberi kesempatan oleh Allah saged manggihi, ya diberi kekuatan untuk ngelampahi puasa walaupun toh hanya 1 hari. Fadilah ini syukur-syukur ya di tanggal 1, 2, enggak bisa ya tanggal 3, orang bisa ya tanggal 4 seterusnya lah. Jangan sampai tanggal 31. 31 berarti wis metu saka bulan Rajab. Jadi siksa kubur itu ada. Kalau orang munafik maka dia akan bingung, tidak tahu jawabannya. Fa yu'adzibanihi hina idzin asyaddal adzab, maka malaikat mungkar nakir akan memberikan siksaan yang sangat pedih. Wa yuksafu an basarihi fa yuftahu lahu babu min abwabi jahannam. Tidak hanya disiksa oleh malaikat, pandangan mata mayat tersebut akan dibuka oleh Allah sehingga dibukakan pintu neraka, maka mayat tersebut akan melihat di dalam kuburnya itu pintu neraka terbuka olehnya. Wis, perasaannya bagaimana rasanya ini memandang siksa-siksa kubur, siksaan yang ada di neraka. Wa tunawwa'u lahu anwa'ul adzab wal alam yaqulani hadza jazaa'u man kafara bi maulah wa taba nafsahu hawah. Dan juga setelah dibukakan pintu neraka, dia bisa memandang dari tempat kuburnya tersebut sampai neraka. Ditambah lagi orang tersebut akan disiksa dengan berbagai macam siksaan. Akhirnya diucapkan, malaikat tersebut mengucap, hadza jazaa'u man kafara bi maulahu. Ini loh balasan orang-orang yang kufur, tidak yakin, membangkang kepada Allah Subhanahu
Jadi kita harus yakin. Rentetan yakin kepada yaumul akhir, pertama kali adalah kita harus yakin bahwasanya alam kubur itu ada. Di dalam alam kubur tersebut ada yang namanya pertanyaan mungkar nakir, dan juga ada kenikmatan, ada siksaan. Termasuknya ya monggolah kita berdoa semoga-moga diberi keselamatan oleh Allah. Sebelum salam biasanya dalam sholat nih Kak, kita doa Allahumma apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Niku dibaca sebelum salam, setelah membaca sholawat kepada Nabi dan keluarganya ketika dalam tasyahud akhir. Jadi selesai tasyahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum salam doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dan seterusnya. Ini momen yang pertama, rentetan dari iman kepada hari akhir. Kita harus yakin bahwasanya adanya siksa kubur. Nah terus kalau siksa kubur itu ada, pertanyaan kubur itu ada, kenapa orang yang hidup itu kok tidak tahu? Padahal seringkali juga ke kuburan, seringkali melewati kuburan. Kenapa kok orang-orang yang hidup tidak tahu? Ini karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah, maka oleh Allah diberikan satir, penghalang, sehingga orang yang hidup tidak melihat ataupun tidak merasakan pedihnya alam kubur. Seandainya ngalami ataupun orang-orang yang mati itu bisa cerita kepada yang hidup, maka kehidupan di dunia ini macet total semua. Makanya bener siirannya Wali Songo nih kok, gundul-gundul pacul nih. Gundul suku-suku batok ya. Batoke ela-elo sirama menyang Solo, oleh-oleh payung muto tak jendet lolo lobah, wong mati ora obah. Lek obah medeni bocah. Ya orang-orang yang sudah meninggal itu enggak bakalan bisa gerak. Kalau toh gerak, maksudnya kalau diberi kehidupan lagi, medeni bocah. Bocah niku orang yang masih hidup. Kalau orang mati itu bisa cerita, yang hidup bisa tahu, kayak gambarannya ini jero kuburan seperti itu. Maka orang ini akan menjadi ketakutan semua. Kantor tutup, mal tutup, plesiran tutup, pasar tutup, semua ngibadah kabeh karena takut saking wedine kehidupan ini macet total. Semuanya takut. Karena rahmatnya Allah, maka ada satir penghalang. Supaya apa? Untuk membedakan ini loh orang yang iman kepada hari akhir dan tidak. Ini jadi rahasia oleh Allah. Dirahasiakan supaya apa? Untuk menunjukkan yumayyizu, sebagai pemisah. Ini kira-kira iman orang dengan hari akhir ataupun iman enggak dengan barang ghaib. Kalau ditampakkan otomatis enggak ada bedanya antara wong iman dengan orang yang tidak iman. Jadi karena inilah oleh Allah adanya siksa kubur itu sebagai rahmat, akhirnya ditutup. Orang yang hidup tidak bisa merasakan kondisi orang yang mati. Tapi kalau orang yang mati bisa melihat orang yang hidup. Bedanya itu mereka. Orang yang hidup tidak bisa melihat orang yang mati, tapi orang yang mati bisa melihat orang yang hidup. Nah terus supaya untuk mendekatkan kepada kepahaman kita tentang ini, bagaimana? Contohnya namun di sini dicontohkan dalam kitab itu, andai kata ada orang yang duduk-duduk, di sebelahnya ada orang yang tidur. Bilalah orang yang tidur masuk ke dalam alam mimpi.
Di dalam alam mimpi tersebut orang yang tidur itu merasakan kenikmatan, merasakan siksa ataupun merasakan kepedihan. Yang duduk di sebelahnya nggak tahu. Oke. Ketika anak wong turun yang sebelah mimpi mbah seneng apa ora, tapi sing sebelah nggak tahu. Iki jane ngimpi apa dene. Lah wong turun guyu-guyu dhewe. Kita nggak tahu, ya seperti itu. Ketika kita duduk di kuburan, kita yang nggak tahu di alam kubur itu terjadi apa? Karena oleh Allah dikasih rahmat untuk kita semua. Ini. Jadi kalau merga karena welasnya Allah, seandainya Allah tidak welas, maka ketika ditampakkan kehidupan di dunia ini, wes semuanya nggak ada yang enak-enak. Semuanya mesti berebut kepengen taubat, akhirnya kehidupan ini macet total. Wallahu a'lam ya. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paring selamat paring Gusti Allah. Paling enggak ketika di kuburan diparingi kenikmatan oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina wal istiqamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli ta'ati wa ahli ibadah, min ahli salati wa ahli jamaah wa la taj'alna wa min ahli syarri wal dhair. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang nyambutan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.